Mungkin Anda bertanya, untuk apa kita belajar parts of the speech selama ini ya? Why? Baiklah. Ilustrasinya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, profesi, atau pekerjaannya. Ada yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, guru, artis dan seniman, atlet olahraga, dan lain-lain. Setiap profesi tersebut tentunya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda dalam kehidupan ini. Dokter misalnya berperan dalam mengobati orang yang sakit melalui diagnosanya. Pengacara berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi yang membutuhkan. Guru berperan dalam dunia pendidikan, mengajar dan membimbing siswanya. Begitu pula dengan profesi lain yang ada, tentunya memiliki peran dan fungsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan parts of speech atau kelas kata. Dalam bahasa apapun pasti ada pembagian kelas kata, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa asing lainnya. Bahasa daerah pun pasti ada pengelompokan atau pembagian kelas katanya. Nah, kelas kata dalam bahasa Inggris itu disebut parts of speech, dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Penjelasan tentang noun dan pronoun dan selanjutnya itu sudah disampaikan pada materi awal tentang parts of the speech. Nah, masing-masing bagian dari kelas kata ini mempunyai peranan dan fungsi dalam kalimat. Silahkan dibuka kembali materi awal tentang parts of the speech yang memberikan penjelasan dan contoh jenis-jenis kata tersebut. Nah, ketika kita berbicara atau menulis, maka kita menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan ide atau pikiran kita. Akan tetapi, ide atau pikiran tersebut akan sangat terbatas pengungkapannya jika hanya kata per kata. Oleh karena itu, kata yang dipilih akan digabung dalam kalimat yang bermakna. Untuk itulah, maka penting bagi kita memahami peran dan fungsi kata tersebut sesuai kelasnya, atau penting kita ketahui parts of the speech itu apa. Pemahaman tentang hal ini merupakan hal dasar yang sebaiknya diketahui oleh siswa. Contohnya, kata belajar sebagai verb atau kata kerja, jika dirangkaikan dengan kata lain dalam kalimat, maka pesan yang bisa kita sampaikan bisa berbeda-beda. Misalnya, kami belajar bahasa Inggris 2 kali dalam sepekan. Dia belajar dari kesalahan di masa lalunya. Adik saya yang masih di TK belajar mengenal huruf dan angka. Dari kalimat tersebut kita dapat melihat siapa yang belajar. Pronounnya, di sini kita bisa melihat ada kami, ada dia, ada adik saya. Apa yang dipelajari atau nounnya atau kata bendanya yang sebagai objek dalam kalimat ini adalah bahasa Inggris, kesalahan, dan huruf serta angka. Lalu ada adverbnya, kapan orang tersebut belajar, yaitu 2 kali dalam sepekan, di masa lalu. Nah, itu semua adalah keterangan waktu. Dan kalau kita lihat satu persatu, ternyata bahwa dalam kalimat ini kita merangkaikan beberapa jenis kata, kelas kata. Mulai dari pronoun, mulai dari noun, mulai dari verbnya, dan adverbnya. Jadi, itu sebabnya mengapa pemahaman awal tentang parts of the speech ini perlu kita pahami, karena dalam mengungkapkan ide kita akan menggunakan kata-kata ini yang tentunya pada saat merangkaikannya menjadi kalimat tentu ada panduannya.